Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarniati, NIM F2019-01164, kelas C4 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi Syafitra Ramadan, S.Farm M.Farm, sebagai dosen pengampu di mata kuliah Kimia Medisinal ini. Adapun video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester Kimia Medisinal. Di sini saya akan membahas tentang hubungan struktur aktivitas obat antibiotik. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari antibiotik. Apa sih yang dimaksud dengan antibiotik itu? Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi mikroorganisme atau menghambat pertumbuhan dan mematikan mikroorganisme. Antibiotik sendiri berasal dari bahasa Yunani, di mana anti yang artinya lawan dan bios artinya hidup. Adapun sejarah penemuan antibiotik ini itu terjadi pada tahun 1929 oleh Alexander Fleming, di mana beliau secara tidak sengaja menemukan antibakteria dari penisilin. Dari penemuan ini pula kemudian menjadi tonggak kelahiran era antibiotik modern. Berdasarkan penggolongannya, antibiotik digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan spektrum aktivitasnya, yang kedua berdasarkan mekanisme kerjanya, dan yang ketiga berdasarkan struktur kimianya. Di sini kita akan membahas satu persatu tentang penggolongan obat. Kita mulai dari yang pertama yaitu berdasarkan spektrum aktivitasnya. Antibiotik berdasarkan spektrum aktivitasnya dibedakan menjadi 2, yaitu antibiotik spektrum luas dan antibiotik spektrum sempit. Antibiotik spektrum luas merupakan antibiotik yang efektif terhadap bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Contohnya seperti obat tetrasiklin, amfenikol, dan aminoglikosida. Sedangkan antibiotik spektrum sempit yaitu antibiotik yang efektif terhadap bakteri gram negatif atau bakteri gram positif saja. Misalnya pada antibiotik yang efektif terhadap bakteri gram positif yakni seperti bacitracin dan erythromycin. Sedangkan untuk antibiotik yang efektif terhadap bakteri gram negatif yaitu seperti polymyxin, sulfomycin, dan colistin. Yang kedua, penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya. Penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, dinding sel. Di mana pada dinding selnya ini sintesanya terganggu sehingga dinding selnya kurang sempurna dan tidak tahan akan tekanan osmotis dari plasma dengan mengakibatkan pecah. Contohnya seperti obat penisilin dan cefalosporin. Yang kedua adalah membran sel. Molekul lipoprotein dari membran plasma pada dinding sel dihancurkan oleh sintesisnya sehingga menjadi plasma yang lebih permeabel, sehingga zat-zat penting dari isi sel dapat merembes keluar, contohnya seperti polymyxin dan daptomycin. Yang ketiga adalah pembentukan DNA dan RNA, di mana contohnya pada pembentukan DNA yaitu kinolon dan pada pembentukan RNA yaitu rifampicin. Yang keempat adalah pembentukan protein pada ribosom, contohnya yaitu erythromycin dan clindamycin. Yang kelima adalah sintesa asam folat di dalam sitoplasma, contohnya adalah sulfonamida dan trimethoprim. Yang ketiga, penggolongan antibiotika berdasarkan struktur kimianya, di mana penggolongan antibiotika berdasarkan struktur kimianya terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu penggolongan antibiotika beta-lactam. Antibiotik beta-lactam adalah antibiotik turunan dari penisilin, di mana antibiotik ini merupakan antibiotik yang paling penting dan yang pertama kali diekstraksi dari Penicillium notatum. Di sini saya memasukkan struktur dasar dari penisilin. Hubungan struktur aktivitas turunan penisilin yaitu yang pertama, penisilin yang tahan asam karena adanya gugus penarik elektron seperti gugus fenoksi yang terikat pada rantai samping amino.
Yang kedua, penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase karena adanya gugus meruah atau bulky pada rantai samping amino, misalnya cincin aromatik yang pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksi. Yang ketiga, penisilin dengan spektrum luas, yaitu karena adanya gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping sehingga menembus obat melalui pori saluran protein. Yang keempat, penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aeruginosa disebabkan adanya gugus asidik pada rantai samping seperti COOH, SO3H, dan NHCO. Selanjutnya, penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimianya yang kedua adalah aminoglikosida, di mana aminoglikosida merupakan antibiotik yang memiliki satu atau lebih gula amino dan memiliki terhubung pada cincin aminositol melalui ikatan glikosida. Adapun hubungan struktur aktivitas aminoglikosida, di mana antibiotika turunan aminoglikosida terdiri atas 2 atau lebih gula amino yang terhubung melalui ikatan glikosida dengan 1,3 diaminosikloheksana atau aminosiklosito. Dengan demikian, aminoglikosida memiliki 2 struktur utama yang penting, yakni gula amino dan cincin aminosiklosito. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.